Ini, saya agak lupa ya, ini terakhir kali saya jawab Q&A itu kapan, jadi lumayan lama banget. Jadi di video kali ini saya coba rutinin lagi jawab, pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman ajuin di GitHub-nya Programmer Zaman Now ya. Buat teman-teman yang belum tahu, di sana ada, project namanya Q&A di GitHub-nya Programmer Zaman Now. Nah, di sana di bagian isu, ada tempat teman-teman bisa bertanya ya. Banyak sekali sebenarnya pertanyaan di sana yang belum saya jawab. Cuma memang beberapa ada juga yang sama, jadi makanya saya nggak jawab gitu ya. Jadi saya biasanya paste untuk link yang pernah dibahas dengan materi yang sama. Oke, kita mulai bahas sekarang. Jadi di sini ada pertanyaan dari Solahkai ya. Nah, di sini ada pertanyaan, selain bahasa pemrograman dan juga framework, apa saja yang harus dipelajari untuk menjadi backend developer di sini misalnya gitu ya. Oke, saya akan coba jawab, tapi jawabnya mungkin lebih ke menjadi programmer aja gitu ya. Karena kan terlalu spesifik ya kalau backend developer. Karena kan harusnya sih tahapannya sama ya, programmer itu tahapan belajarnya seperti apa. Oke, nah di sini memang kebanyakan orang kalau misalnya pengen jadi programmer, di awal biasanya mereka akan belajar pemrograman gitu ya. Habis selesai mereka langsung belajar framework. Nah, biasanya seperti itu. Nah, akhirnya berpikir ya udah cuma itu aja belajar. Padahal sebenarnya tahapannya nggak sesederhana itu gitu ya. Tahapannya sebenarnya lumayan panjang. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cuma mempelajari dua hal ini, nanti ya kalau kita misalnya menghadapi sesuatu yang kompleks atau bahkan yang dasar banget, kalau teman-teman sampai nggak tahu, ya itu cukup berbahaya juga gitu ya. Nah, di sini saya coba jabarkan kira-kira dari awal itu kira-kira apa aja nih yang bisa kita pelajari. Oke, di sini kita sambil jawab aja ya. Oke, jadi yang pertama sebenarnya kalau teman-teman pengen jadi programmer itu nggak langsung tiba-tiba belajar bahasa pemrograman ya. Teman-teman harus punya dasar-dasarnya dulu. Dasar-dasarnya apa? Dasar-dasarnya yang paling simpel aja ya. Itu adalah basic komputer. Jadi kayak basic komputer itu ya cara ngoperasiin komputer gitu ya. Teman-teman harus tahu misalnya gimana misal gitu ya menginstal app gitu ya, cara install aplikasi gimana sih gitu ya. Jangan sampai teman-teman tiba-tiba belajar programming gitu ya tapi nggak tahu cara install aplikasi gitu ya. Jadi menginstal apps gitu ya, bagus-bagus kalau teman-teman udah pernah menginstal OS ya, terutama sih OS yang sistem operasinya Unix ya, seperti Linux misalnya atau Ubuntu atau lain-lain gitu ya. Nah, itu lebih bagus lagi. Nah, jadi ini basic komputer. Nah, selanjutnya setelah kita ngerti basic komputer gitu ya, nah, teman-teman juga saya sarankan gitu ya, ini saya sarankan sih sebenarnya ya, itu teman-teman ngerti tentang basic terminal. Nah, kenapa saya sarankan basic terminal? Karena hampir semua bahasa pemrograman itu biasanya rata-rata mereka dijalankannya berbasis terminal ya. Jadi jarang banget sekarang bahasa pemrograman yang dibikin ya aplikasinya itu menggunakan UI semua gitu ya, jarang. Itu semuanya pakai terminal. Even yang sekarang kalau teman-teman belajar untuk bikin web gitu ya, untuk kompilasinya, untuk lain-lainnya itu pasti pakai terminal gitu ya. Jadi basic terminal itu teman-teman harus tahu gitu ya. Kalau teman-teman yang pakai Windows, terminal itu kayak command prompt ya kalau di Windows. Jadi di sini teman-teman harus tahu basic-basicnya. Contohnya ya kayak bikin folder gimana gitu ya, baca file gimana gitu ya. Habis itu misalnya pindah folder gitu ya di dalam si terminal tuh gimana gitu ya. Saya sempat ada yang bertanya ke saya, dia tuh nggak bisa jalanin program PHP-nya. Pas saya cek ternyata simple sebenarnya. Dia menjalankan perintah PHP-nya itu di mana dia buka terminalnya. Jadi dia buka terminal gitu ya, langsung jalankan gitu PHP nama filenya. Ya otomatis nggak jalan. Kenapa? Karena dia nggak pindah dulu ke folder tempat dia bikin filenya. Nah, artinya dia nggak ngerti tentang basic terminal. Jadi teman-teman harus tahu. Jadi ini dua hal yang saya sarankan untuk dipelajari di awal. Nah, nextnya yang ketiga, baru kita masuk ke ini ya, algoritma sekaligus dan pemrograman dasar. Jadi ini nggak bisa dipisah ya, karena kan kalau belajar algoritma doang pakai pseudocode gitu ya, agak ini aja ya, agak kurang gitu rasanya. Jadi teman-teman mendingan sekalian belajar pemrograman dasar gitu, jadi langsung gitu ya. Pemrograman dasarnya kan tinggal pilih ya, jadi intinya kalau di kampus-kampus biasanya suka diajarin ya, contohnya algoritma pakai misalnya bahasa pemrogramannya Pascal atau C gitu ya, teman-teman bisa pilih gitu ya. Tapi intinya pemrograman dasar yang
bisa buat handle algoritma. Algoritma kan di dalamnya kan mengasah kita gitu ya, biar berpikir secara komputasional gitu. Nah, dia juga biasanya kan banyak ya, kayak sorting gitu ya, searching dan lain-lain. Jadi itu cukup pemrograman dasar udah cukup. Oke, nextnya setelah teman-teman belajar pemrograman dasar dan algoritma, itu teman-teman bisa mulai lanjut ke pemrograman lanjutan ya. Nah, di sini kita belajar konsep-konsep kayak misalnya OOP, misalnya Object Oriented, seperti itu. Jadi intinya yang lanjut dari si pemrograman dasarnya. Nah, kalau sudah belajar pemrograman lanjutan seperti OOP, seperti itu misalnya ya. Nah, lalu teman-teman lanjut belajar struktur data. Nah, jadi teman-teman belajar struktur data, istilahnya tuh coba implementasikan struktur data dengan kode sendiri gitu ya. Saya tahu kalau beberapa bahasa pemrograman biasanya sudah menyediakan struktur data, contohnya kayak di Java sudah disediakan gitu ya, di C# sudah disediakan, tapi alangkah baiknya teman-teman ngerti cara kerjanya gitu ya. Jangan tiba-tiba cuma bisanya pakai gitu ya, dan ketika ada masalah misalnya teman-teman bingung gimana cara mengoptimalkan struktur data yang kita gunakan. Jadi teman-teman harus ngerti juga gimana cara kerjanya. Kalau teman-teman, ya bagus-bagus teman-teman coba gitu ya, coba bikin struktur data. Contohnya struktur data ada yang namanya list gitu ya, ada yang namanya linked list, tag gitu ya, queue, teman-teman coba bikin ya. Nah, setelah di sini gitu ya, nah teman-teman bisa lanjut belajar ke database misalnya, seperti ini ya. Nah, database-nya tapi lebih spesifik ya, database-nya adalah relasional. Jadi jangan database yang non-relasional gitu ya. Jadi teman-teman belajar database relasional. Jadi teman-teman wajib kalau ngerti database si relasional ini. Oh ya, sorry. Sebelum ke database relasional itu kan sebenarnya dia udah multi aplikasi ya. Ada aplikasi yang kita buat, yang pakai bahasa pemrograman yang kita pilih, sama database-nya. Nah, untuk terkoneksi ini, dia kan butuh istilahnya itu koneksi biasanya pakai network. Jadi, alangkah baiknya sebelum teman-teman belajar database relasional, itu teman-teman belajar yang namanya I/O programming. Ya, I/O itu singkatan dari input output. Nah, I/O itu ada banyak ya. Yang paling simpel contohnya I/O file misalnya ya. Jadi gimana cara nulis ke file, cara baca file kayak gitu. Nah, itu menggunakan I/O file. Ada juga I/O network gitu ya. Kayak tadi gimana caranya bikin aplikasi berbasis contohnya client server tapi teman-teman bikin pakai TCP misalnya. Seperti itu. Nah, termasuk database juga sebenarnya dia berbasis network gitu ya. Jadi dari aplikasi teman-teman connect ke aplikasi database-nya, dia pakai network walaupun di laptop yang sama gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebelum belajar database, teman-teman bagusnya belajar ini. Nah, oke, selanjutnya, nah, kita belajar yang namanya advance ya. Advanced programming. Maksudnya apa sih? Nah, di sini teman-teman perlu belajar yang namanya seperti contohnya ada thread gitu ya. Ada concurrency gitu ya. Atau kalau misalnya di Golang atau di Kotlin misalnya ada namanya go-routine gitu ya, atau coroutine. Jadi intinya yang paralel lah istilahnya ya, parallel programming. Jadi ini yang advance-nya. Jadi setelah teman-teman bisa gitu ya database, nah teman-teman coba pelajari ini. Nah, ini untuk apa sih? Untuk nanti kalau teman-teman suatu saat ngalamin istilahnya itu, kalau misalnya kita udah bikin aplikasinya lumayan besar gitu ya, gimana cara handle traffic yang besar gitu ya. Nah, kita kan nggak mungkin request-nya cuma ya satu nggak. Bisa aja tiba-tiba masuk 1000 gitu ya request-nya. Jadi kita harus tahu tekniknya gimana cara menghandle istilahnya tuh yang prosesnya yang paralel gitu ya. Jadi kita perlu belajar juga hal ini. Oke, nah setelah di sini baru teman-teman mulai belajar framework ya. Nah, jadi di sini silakan pelajari framework. Framework untuk apa? Kenapa sih kita harus belajar framework gitu ya? Apakah bisa di-skip nggak? Sebenarnya bisa aja sih, nggak wajib ya framework itu. Nah, cuma di beberapa bahasa pemrograman ada framework-framework yang sudah populer ya. Kenapa? Karena itu bisa jadi acuan kerangka kerja ketika kita membuat aplikasi. Jadi framework itu digunakan salah satunya adalah yang pertama biar mempermudah kita. Jadi kalau misalnya kita pakai framework dibanding bikin sendiri, kalau bikin sendiri kan gaya kita coding kan masing-masing gitu ya. Kalau di tempat kerja, tiap orang punya gaya masing-masing, agak ribet gitu ya. Nah, jadi nanti susah yang ngegabunginnya gitu ya. Yang si A pingin apa, si B pingin apa, itu ribet banget gabunginnya. Nah, kalau kita pakai framework, nah semua orang bakal pakai gaya yang sama, yaitu gaya si framework ini. Nah, makanya di beberapa bahasa pemrograman itu memang populer ya penggunaan framework. Kenapa? Karena biar sama semuanya gitu ya. Jadi satu suara.
Jadi nggak beda-beda. Nah, setelah kita belajar framework, next-nya kita belajar apa lagi? Oke, kalau udah belajar framework, nah sebenarnya kan kalau dipikir-pikir ya kayaknya sih udah ya sampai di sini. Tapi sebenarnya ada yang bisa kita lakukan atau kita pelajari untuk mengimprove kemampuan kita, yaitu ke code design. Code design itu fokusnya adalah biar code quality kita itu bagus gitu ya. Jadi nggak cuma asal bikin aplikasi itu asal jadi, udah aja. Nggak seperti itu. Jadi biar kualitasnya itu bagus. Kenapa kualitas aplikasi atau kode kita harus bagus? Biar gampang untuk di-maintain. Karena kalau misalnya aplikasinya tidak bagus secara code design gitu ya, dia sendiri yang tahu misalnya gitu ya, atau acak-acak amburadul gitu ya. Nah, problemnya adalah ketika nanti aplikasinya makin kompleks, makin sulit di-maintain-nya. Artinya makin lama nanti proses development-nya. Kalau makin lama, makin mahal gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya code-nya bagus, kualitasnya bagus, di-maintain-nya gampang gitu ya, di-improve-nya gampang, nah itu nanti semakin kompleks aplikasinya, tetap development-nya bakal semakin mudah. Makanya code quality itu penting ya, kalau misalnya kita udah ke tahapan yang istilahnya itu senior lah gitu. Nah, ini contohnya mungkin banyak bukunya ya yang bahas ya, kayak clean code gitu ya, refactoring, ada design patterns gitu ya, dan masih banyak buku-buku yang lainnya yang fokus ke code design. Oke, kalau udah di sini, nah saya sarankan teman-teman belajar yang database non-relasional. Jadi, sekarang itu selain database relasional, itu banyak juga database yang non-relasional. Cuma memang penggunaannya spesifik banget ya, kasusnya tertentu. Jadi kita nggak bisa dari awal tiba-tiba langsung pakai database non-relasional, itu nggak bisa. Biasanya sih, pertama biasanya kita pakai relasional dulu, ketika ada satu kasus yang sulit untuk dilakukan di database relasional, baru kita pindah ke database non-relasional. Contohnya yang populer gitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan rekomendasi ya, tapi teman-teman bisa lihat contoh yang populer, contohnya Redis gitu ya. Ini untuk istilahnya itu caching gitu ya, atau key value misalnya. Nah, banyak juga orang yang bikin rate limiter di aplikasinya menggunakan Redis gitu ya. Nah, atau ada juga yang Elasticsearch. Nah, ini untuk pencarian gitu ya. Jadi kalau kita pencarian ke database yang pencariannya kompleks banget, biasanya lambat kalau database-nya relasional. Nah, kalau Elasticsearch itu memang didesain dari awal pembuatan database-nya itu untuk search engine. Nah, atau contohnya MongoDB, ada Cassandra, dan lain-lain gitu ya. Jadi teman-teman bisa pelajari sambil berjalan. Jadi intinya teman-teman bisa pelajari yang database non-relasional. Nah, selanjutnya, setelah itu, nah baru di sini kita mulai masuk ke bagian yang arsitektural ya. Jadi teman-teman bisa pelajari yang namanya sistem design. Saat ini aplikasi ketika aplikasinya sudah mulai besar gitu ya, udah banyak banget yang kontribusinya, mungkin bisa nyampe lebih dari 20 atau 30 orang, itu agak sulit untuk maintain satu project secara rame-rame gitu ya. Biasanya akan mulai seperti dipecah gitu ya. Nah, makanya ada konsep yang namanya seperti microservice gitu ya. Nah, ada misalnya integration patterns gitu ya, ada event driven, ada misalnya cloud native gitu ya, banyak banget gitu ya, sistem desain yang bisa teman-teman pelajari. Jadi, ini udah masuk ke arsitektural gitu ya, jadi nggak peduli bahasa pemrogramannya apa, ini lebih ke arsitektur sistem yang akan kita buat. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah belajar ini, nah teman-teman bisa mulai coba implementasikan di framework yang teman-teman pilih. Jadi, baik lagi nanti ke framework, tapi ini lanjutannya. Jadi, contohnya saat teman-teman pilih salah satu framework, nah, itu biasanya kalau bikin aplikasi satu, itu simple gitu ya. Tapi ketika nanti aplikasinya mulai kompleks, sistem desainnya udah mulai kompleks gitu ya, nanti teman-teman bakal butuh lanjutin belajar si frameworknya. Kenapa? Karena kita harus belajar ekosistem pendukungnya gitu ya. Contohnya misalnya kalau teman-teman belajar framework namanya Spring Boot, di dalam Spring Boot tuh banyak ekosistemnya. Ada contohnya Spring Cloud gitu ya, Spring Gateway, dan lain-lain gitu ya. Intinya apa? Untuk memprovide si sistem desain yang lebih kompleks, seperti itu. Nah, kalau dari sini kemana? Ya, bebas sih kalau ini ya. Nah, jadi ini udah bebas nih. Teman-teman mau coba-coba bahasa pemrograman lain, silakan gitu ya. Mau mungkin, oke, saya udah bosen di back-end, mau coba belajar front-end, silakan. Atau belajar mobile, silakan, dan sebagainya. Jadi ini beberapa tahapan ya yang bisa teman-teman ikutin gitu ya ketika pengen jadi programmer.